Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai notasi, rumus, dan nilai suatu fungsi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di channel ini dengan aku Emmanuel Yudit. Dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika SMP maupun materi matematika SMA. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai notasi suatu fungsi. Kemudian kita membahas rumus suatu fungsi, dan kita juga akan membahas mengenai nilai dari suatu fungsi. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Materi mengenai notasi, rumus, dan nilai fungsi. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami maksud dari notasi fungsi. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan rumus fungsi. Dan yang ketiga, kita dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan notasi atau rumus atau nilai sebuah fungsi. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai apa itu fungsi. Jadi fungsi itu adalah sebuah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Kita masuk ke materi notasi fungsi. Jadi fungsi itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf ya. Kadang beberapa buku itu menuliskan dengan huruf besar, ada juga beberapa buku yang menuliskan dengan huruf kecil. Contohnya seperti ini, fungsi F, fungsi G, fungsi H huruf besar, kemudian yang fungsi F, fungsi G, fungsi H huruf kecil. Kemudian fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu dinotasikan sebagai seperti ini. Jadi F.2 A panah B. Ini artinya adalah fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Kemudian fungsi F yang memetakan anggota himpunan, kalau tadi kan himpunan, sekarang ini memetakan anggota himpunan A ke himpunan B itu dinotasikan sebagai F.2 X panah Y. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B. Dua notasi ini cuman berbeda subjeknya saja ya. Jadi di sini memetakan himpunan, di sini memetakan anggota himpunan. Kemudian Y kan X itu inputnya, Y adalah outputnya. Kemudian Y ini bisa disebut sebagai fx atau nilai fungsi. Kita masuk materi yang kedua, yaitu menentukan rumus fungsi. Jadi misalkan fungsi f itu dinyatakan dengan f.2x yang memetakan ke ax plus b, maka rumus fungsinya itu adalah dituliskan seperti ini. Jadi fx sama dengan ax plus b. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita simak contoh soalnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Diketahui fungsi f dinyatakan dengan f.2x yang dipetakan ke 2x plus 1. Kemudian rumus fungsinya dinyatakan bagaimana? Nah, maka rumus fungsinya itu bisa ditulis f dalam kurung x sama dengan 2x plus 1. Bisa dipahami ya, ini cuman penamaan dari notasi-notasinya saja. Nah, contoh soalnya supaya kita lebih mudah memahaminya. Jadi misal diketahui f fungsinya x memetakan ke 2x plus 3. Tentukan yang pertama adalah fungsi f, kemudian b nilai fungsi dari f2, kemudian nilai fungsi dari f negatif 3. Kita masuk ke yang A dulu, rumus fungsi f. Ya udah, rumus fungsi f berarti tinggal fx sama dengan 2x plus 3 itu ya. Itu adalah penamaan dari rumus fungsi. Simbol untuk menuliskan rumus fungsi seperti itu. Jadi fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian yang B nilai fungsi dari 2, ya udah. Jadi kita tuliskan ya, rumus fungsinya fx sama dengan 2x plus 3. Ini artinya f kemudian dalam kurung 2 ini berarti kita berpikirnya seperti ini. Setiap kita ketemu x, maka x-nya diganti dengan bilangan yang ada di dalam kurung ini. Bisa dipahami? Setiap kita ketemu x, maka x-nya dirubah di bilangan yang di dalam kurung ini. Jadi kan rumus fungsinya seperti ini, 2x plus 3, fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian yang ditanyakan adalah f dalam kurung 2, x-nya diganti dengan angka 2. Nah, seperti ini. Jadi f, x-nya diganti 2, kemudian 2x, x-nya juga diganti 2. Masih ingat ya, 2x itu artinya adalah 2 kali 2. 2x artinya adalah 2 kali x, berarti 2 kali 2.
ditambah 3. Kemudian 2 kali 2 itu adalah 4. Kemudian ditambah 3 sehingga F2 nya adalah sama dengan 7. Kemudian yang C, nilai fungsi dari F negatif 3 sama ya. Kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x plus 3. Ingat, setiap kita ketemu X, kita ganti dengan bilangan yang ada di dalam kurung ini. Jadi setiap kita ketemu X, kita ganti dengan bilangan negatif 3. Nah seperti ini, F, X nya diganti negatif 3, X nya ini diganti negatif 3. Ingat 2X itu artinya 2 kali X, jadi 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3 itu adalah negatif 6 plus 1, sehingga diperoleh nilai fungsi dari F-3 adalah negatif 5. Nah selanjutnya penjelasan nilai fungsi dan diagram panah. Jadi dalam kasus tadi, untuk soal ini tadi, jika ditulis dalam diagram panah maka menjadi seperti ini ya. Jadi min 3 atau negatif 3 itu pasangannya adalah negatif 5. Bisa dipahami? Jadi negatif 3 pasangannya adalah negatif 5. Ini nilai X nya, hasilnya ini adalah nilai Y nya. Kemudian F2 sama dengan 7, berarti ini adalah X nya 2, Y nya 7. Jadi pasangan dari 2 itu adalah 7. Di sini X, sebelah kanan itu adalah Y atau Fx atau nilai fungsinya. Jadi negatif 3 pasangannya negatif 5, kemudian 2 pasangannya adalah 7. Kemudian istilah yang harus kita pahami adalah beberapa istilah ya. Jadi ada 3, yaitu bayangan, peta, dan prapeta. Jadi dari kasus ini, bayangan dari negatif 3 itu adalah negatif 5. Bisa dipahami ya, bayangan dari negatif 3 adalah negatif 5. Jadi bayangan itu adalah yang sebelah kanannya. Bayangan dari negatif 3 adalah negatif 5. Kemudian bayangan dari 2 adalah 7. Jadi 2 pasangannya 7. Kemudian peta juga sama ya dengan bayangan. Kalau peta seperti ini, jadi peta dari negatif 3 adalah negatif 5. Kemudian peta dari 2 adalah 7. Ini cuma masalah simbol saja, penamaan saja bayangan dan peta. Kemudian untuk prapeta itu kebalikannya ya. Jadi prapeta dari negatif 5, pra itu artinya sebelum negatif 5 itu adalah di sininya. Sebelumnya maksudnya pasangan di sebelah kirinya. Berarti prapeta dari negatif 5 itu adalah negatif 3, prapeta dari 7 adalah 2. Kita masuk ke contoh soal yang lain. Diketahui nilai Fx itu memetakan ke negatif 5x plus 2. Kemudian soalnya, tentukan rumus fungsi f dan bayangan dari negatif 6. Kita jawab untuk yang A dulu ya. Jadi rumus fungsi f kita tinggal tulis f dalam kurung negatif 5x ditambah 2. Kemudian artinya bayangan dari negatif 6 itu bagaimana? Jadi negatif 6 nya kan di sebelah kiri. Kita cari bayangannya atau kita cari pasangan dari negatif 6. Ini sama artinya dengan kita mencari dengan f negatif 6. Nah artinya sama ya, bayangan dari negatif 6 itu artinya sama dengan kita mencari nilai dari f negatif 6. Yaudah kita tulis dulu fx, kemudian x nya kita ganti dengan negatif 6 ya. Setiap ketemu x kita ganti negatif 6. Nah x nya diganti negatif 6, kita ingat negatif 5 ini kali ya. Negatif 5 kali negatif 6 berarti hasilnya adalah positif 30. Kemudian ditambah 2, 30 tambah 2 sehingga nilai f dari negatif 6 itu adalah 32. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Jadi diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 5. Kemudian jika fk sama dengan 7, maka tentukan nilai k. Sebelumnya kita pahami dulu ya maksud dari soal ini. Jadi kalau kita tuliskan dalam diagram panah, maka soalnya menjadi seperti ini. Jadi k itu di sebelah kiri, kemudian 7 nya itu di sebelah kanan. Jadi kita mencari pasangan yang ada di sebelah kiri, yaitu k nya ini. 7 nya ini sebagai fk. Fk seperti itu. Kemudian jawab, kan diketahui rumus fungsinya 3x dikurangi 5 ya, kita tulis dulu. Kemudian diketahui juga fk sama dengan 7. Jadi setiap kita ketemu x, maka x nya diganti dengan k, karena diketahuinya adalah fk. Jadi fk sama dengan 3k dikurangi 5. Kemudian sama dengan 7 nya ini diletakkan di mana? Ya udah, sama dengan 7 diletakkan di sebelah kanan ini ya. Berarti sama dengan 7. Kemudian kita bekerja pada ruas ini ya, persamaan ini 3k dikurangi 5 sama dengan 7.
Nah, seperti ini 3K dikurangi 5 sama dengan 7. Kemudian kita cari nilai K-nya. Nah, kita pindah-pindah ruas ya. Negatif 5 dipindah ke kanan jadi positif 5 ya. Kemudian 3K sama dengan 7 ditambah 5. Berarti 3K sama dengan 12. Berarti kiri dibagi 3, kanan dibagi 3, sehingga diperoleh nilai K-nya sama dengan 4. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan simak di video berikutnya. Sampai jumpa.